Halo, jumpa lagi dengan saya di kode program cpp.blogspot.com. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai memahami konsep perulangan bercabang dalam bahasa pemrograman. Oke. Nah, di sini telah saya sediakan sebuah modul slide sebagai bantuan untuk materi untuk pembelajaran kita. Nah, di sini kita akan coba untuk memahami mengapa perulangan itu bisa terjadi, atau kita katakanlah mengapa perulangan itu terlahir dalam pemrograman. Nah, dari mana asal usulnya, mengapa terjadi, kita akan coba membahas di sini secara mendasar saja. Begitu juga dengan bagaimana menggunakan perulangan tersebut, bagaimana menggunakan perulangan bercabang atau bersarang, dalam bahasa Inggrisnya nested loop, dalam bahasa pemrograman. Oke, kita akan mulai. Nah, sini awal dari sebuah ini bisa dikatakan atau diartikan sesuai dengan kehendak masing-masing, atau katakanlah Anda terserah mengartikannya bahwa ini adalah awal dari sebuah masalah terjadi, awal dari sebuah problem komputasi yang perlu dicari solusinya. Nah, dari sinilah perulangan itu bisa dilahirkan, dari sinilah perulangan itu dimulai. Nah, pada poin pertama, katakanlah kita akan menampilkan data 1 sampai 10. Seperti yang di sini. Mungkin untuk menampilkan data berikut, kita bisa saja menampilkannya tanpa perulangan. Lalu bagaimana jika data tersebut atau data yang kita miliki jumlahnya ratusan, ribuan, bahkan lebih? Mungkinkah kita melakukannya secara manual tanpa bantuan oleh perulangan? Jika kita tidak mengenal lelah, jika kita tidak mengenal kejenuhan, mungkin saja kita dapat melakukannya, tapi itu mustahil terjadi, karena itu akan melakukan pemborosan. Karena kita melakukan pekerjaan yang sama secara berulang-ulang dengan mengetiknya secara berulang-ulang, dan itu tidak baik dilakukan, karena mengurangi kinerja kita untuk mempercepat proses pembuatan program, mengurangi minimalnya kode yang kita tulis. Bayangkan jika data kita 1500, katakanlah 300-an, yang kita akan menampilkan data yang sama ini dari 1 sampai 300 dengan format yang sama, hanya angka yang berbeda. Kita lakukan secara manual 300 baris, itu akan memperbesar ukuran file kita jika kita melakukannya tanpa perulangan. Nah, kemudian pada poin kedua, Nadia ingin menjumlahkan seluruh tabungan yang dimilikinya selama 5 tahun. Asumsikan bahwa setiap bulannya Nadia menabung sebanyak 22 kali, sehingga banyak datanya itu 22 kali 12 kali 5. Nah, jika kita hitung, dia datanya itu adalah sekitar 1320 data. Jadi bayangkan jika kita mau hitung total dari seluruh tabungan Nadia selama 5 tahun, 22 kali 12 kali 5 itu adalah 1320. Kita akan menjumlahkan setiap bilangan tersebut secara manual. Mungkin kita akan katakanlah lelah untuk menulis kodenya, lalu kita menggunakan secara manual. Oke.
Nah, dari sinilah kita akan coba menampilkan data berikut secara manual. Kita akan coba, sehingga kita akan melihat bagaimana perbedaannya. Oke, kita akan membuat sebuah file. Tekan filenya adalah tanpa perulangan.c. Nah, oke, kita akan coba oke. Kan sini kita punya data integer. Pan 9. Nah, kan kita mempunyai data sebanyak 20 angka. Jika kita ingin menampilkannya secara manual, tentu saja kita juga harus memiliki satu variabel untuk mengindikasikan indeks atau posisi dari elemen data yang ingin kita tampilkan. Kita tandai dengan indeks data ke ya. Nah, ketika kita akan mengakses data pertama itu bilangan 1, kita melakukan perintah sebagai berikut, yaitu data ke format integer, dan kita akan memanggil variabel index untuk menaikkan posisinya. Sini kita menambahkan 1 agar kita dapat menampilkan datanya secara agar bisa dibaca secara lebih enak dibaca. Jika kita bikin tambah 1, nanti dia akan data ke 0. Jadi kita menambahkan 1, dia jadi agar menjadi data ke 1, data kedua hingga data ke 10, data ke 20. Nah, untuk menampilkan hanya bilangan pertama saja, elemen pertama, kita cukup dengan perintah seperti berikut. Oke, kita akan coba compile. Di sisi tanpa perulangan .c. Nah, sini kita telah selesai mengkompilasi dan hasilnya program kita menampilkan data ke 1 adalah 1. Nah, ini kita menampilkannya tanpa menggunakan bantuan oleh perulangan. Kita akan coba menampilkan data-data yang kita miliki secara manual. Nah, lalu bagaimana dengan indeks yang kita miliki? Tentu saja kita akan menambahkan secara manual lagi. Ini akan menampilkan 2
tampil 3, tampil 4, tampil 5, tampil 6, tampil 7, tampil 8, tampil 9, tampil 10, tampil 11, tampil 12, tampil 13, tampil 14, tampil 15, tampil 16, tampil 17, tampil 18, tampil 19, tampil 20. Nah, hanya untuk menampilkan 20 data saja kita memiliki 46 baris kode. Bayangkan, ini sangat boros, sangat jelek, sangat tidak disarankan kita menuliskan perintah yang sama secara berulang-ulang, sehingga akan mengakibatkan ukuran file kita akan bertambah. Tentu saja ini ya kurang baik tentunya, karena alangkah baiknya jika ada cara yang lebih baik, cara yang lebih bisa meminimalisasi mengapa itu dilakukan. Nah, ini merupakan pekerjaan yang sangat konyol, melakukan pekerjaan yang sama secara berulang-ulang, seperti jika teman-teman pernah mengalami kejadian di waktu duduk di sekolah, bangku sekolah dasar, bangku sekolah menengah, jika tidak mengerjakan PR maka kita disuruh oleh guru untuk melakukan perintah seperti berikut. Saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama hingga 2 lembar, 2 halaman, 2 lembar, 3 halaman. Bayangkan, pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang sangat melelahkan, menulisnya berulang-ulang secara manual. Nah, ini memang cara yang sangat-sangat tidak efisien. Nah, kita akan coba compile dan kita coba run. Nah, semua data sudah ditampilkan, data ke-1 hingga data ke-20, 1, 2, 3, 4 sampai 20. Kita menggunakannya dengan tanpa perulangan. Oke. Mari kita coba kembali ke slide. Oke. Solusi dari sebuah permasalahan tersebut adalah menggunakan perulangan. Perulangan pertama itu dengan perulangan dasar, tanpa perulangan bercabang, tanpa bentuknya, awal bentuknya seperti for, while, do while. Ini merupakan 3 jenis perulangan dasar yang dimiliki oleh setiap bahasa pemrograman. Nah, pada poin kedua ini, for each, for in, dan bentuk jenis perulangan for lainnya, ini merupakan perulangan objek yang dapat dijumpai di bahasa C#. For in bisa dijumpai di PHP atau JavaScript kalau tidak salah. Kemudian di Java Anda bisa mendapatkan for each untuk iterator. Di Java juga ada merupakan objek yang digunakan untuk iterator yang menggunakan enumerasi perulangan terhadap objek typecast yang dilakukan khusus. Nah, itu kita akan bahas di sini. Kita akan membahas tentang perulangan dasar saja, yaitu for, while, do while. Format dasar, sintaks dasar dari bentuk perulangan for adalah seperti berikut. Nah, kita akan mengimplementasikannya dalam kode program bahasa C. Kita akan menggunakan perulangan. Kita akan tulis dengan oke. Kita akan panggil filenya. Oke. Tadi ini merupakan file dari tanpa perulangan.c, dan di sini adalah dengan perulangan.c. Kita akan coba tekan salin data yang kita miliki di sini.
mempercepat proses kita. Oke. Untuk menyatakan indeks ya, kita tidak perlu inisialisasi. Kita akan inisialisasi indeks kita, variabel indeks kita dalam perulangan. Nah, untuk suatu kondisi kita akan menyatakan kapan perulangan kita berhenti. Itu tertentukan dengan banyaknya data yang kita miliki. Jadi di sini data array itu kita memiliki data 20 buah data, dan kita ketahui bahwa array, indeks elemen array dimulai dari 0 sehingga banyak data dikurang 1 adalah banyaknya elemen kita. Jadi kita memiliki 19 elemen jika dimulai dari 0. 0 sampai 19 adalah elemen dari data. Jika kita menyatakan dengan array, namun jika kita mengatakannya dengan secara matematika biasa, itu bilangan pertama sampai di bilangan ke-20. Nah, ini merupakan baris kondisi yang menyatakan kapan berhentinya perulangan yang kita deklarasikan. Kemudian di bagian ketiga ini adalah menyatakan increment atau decrement, yaitu proses untuk menaikkan nilai atau menurunkan nilai dari iterasi kita. Iterasi kita ini di sini ialah variabel indeks, dan kita akan menaikkan nilainya agar si variabel indeks dapat mencapai bilangan ke-20. Nah, jadi jika indeks sama dengan 20, maka perulangan kita akan berhenti. Tetapi jika indeks masih lebih kecil dari 20, maka program akan melanjutkan kode perintah yang kita tuliskan di blok ini. Oke, kita akan menampilkan perintah kita seperti yang kita lakukan di sini. Printf data ke indeks Oke. Nah, jika menggunakan perulangan, kode program kita untuk menampilkan data yang kita miliki di sini adalah hanya 3 baris. Tetapi jika tidak menggunakan perulangan, kode perintah kita bahkan lebih dari 3 baris. Nah, oke, kita akan coba kompilasi dan melihat hasilnya. GCC dengan perulangan.c dengan perulangan Nah, program kita menampilkan data yang sama. Di sini tanpa perulangan menampilkan data ke-1 hingga data ke-20. Dan di sini dengan perulangan menampilkan data ke-1 dengan sampai data ke-20. Otomatis dengan perulangan kerja kita akan lebih efisien. Kita akan lebih cepat menampilkan data, kita akan lebih cepat menyelesaikan program yang kita buat daripada kita menggunakan cara manual untuk menampilkan data tersebut secara berulang-ulang yang formatnya sama dan datanya hanya bilangan yang akan ditampilkan yang berbeda. Otomatis dengan perulangan lebih efisien kinerjanya. Oke. Nah,
Di sini bisa kita lihat ukuran filenya tanpa perulangan itu 2 kilobyte dan sedangkan file dengan perulangan itu 1 kilobyte. Mungkin perbedaannya di sini tidak terlalu terlihat. Namun jika program yang kita gunakan, yang kita buat sudah menyimpan data yang besar, baiklah 500 hingga 1000, maka otomatis perbedaan dari ukuran file akan lebih terasa. Nah, bagaimana dengan perulangan bersarang atau perulangan bercabang? Perulangan bersarang atau perulangan bercabang ini yang dimaksud ialah bahwa perulangan di dalam perulangan. Nah, seperti yang terlihat di contoh di sini, bahwa perulangan while merupakan perulangan utama atau perulangan induk, sedangkan perulangan for merupakan perulangan anak atau bisa dikatakan sub perulangan. Tahu lebih umumnya lagi jika di forum-forum dalam pemrograman, perulangan while ini disebut dengan perulangan luar, perulangan for disebut dengan perulangan dalam. Nah, lalu di mana perulangan bersarang atau perulangan bercabang ini dilakukan atau digunakan dalam pemrograman? Perulangan bersarang atau bercabang ini pada umumnya dasar penggunaannya itu digunakan untuk menampilkan data matriks, data dari sebuah matriks matematika. Nah, di dalam proses pengolahan citra atau image processing, perulangan bersarang digunakan untuk menelusuri setiap pixel data-data informasi gambar itu menggunakan perulangan bersarang cabang. Kemudian ketika kita akan membuat sebuah game dengan game-game yang dasar itu, kita menggunakan perulangan bersarang juga. Namun kita gunakan di sini tentu tidak di setiap sesi dari game yang kita buat. Namun yang otomatis ialah bahwa untuk menjalankan sebuah game kita akan menggunakan perulangan while atau do while dengan kondisi yang kita gunakan itulah jalankan program selama kondisi true, dan dia akan berhenti ketika user menekan tombol exit atau user menekan tombol escape. Nah, kemudian di dalamnya terserah kita melakukan perulangan apa saja untuk menelusuri informasi-informasi lain yang kita butuhkan. Oke, untuk implementasinya kita coba untuk perulangan bercabangan dengan while. Kita akan coba tutup dulu. Perulangan bersarang C. Oke. Katakan kita memiliki sebuah data, ya. Kita ingin
ingin user menginput data, nilai dari data yang kita miliki, kemudian kita memiliki sebuah variabel yang akan mengindikasikan kapan program itu berhenti atau kapan perulangan yang kita gunakan ini akan berhenti, sehingga program kita selesai melakukan proses pengerjaan komputasinya. Oke, kita akan buat status. Nah, sini kita akan mencoba melakukan perulangan yang kita miliki. Kita akan coba oke. Nah, ketika dalam perulangan bersarang, bisa saja kita menginisialisasikan sebuah variabel baru sebelum kita memulai sub perulangan yang kita miliki. Oke, contohnya di sini saya mendeklarasikan sebuah array yang akan kita tampilkan datanya. Oke. Nah, kita akan tampilkan di sini data akan kita tampilkan. Kemudian katakan bahwa kita akan menampilkan sebuah perintah dengan menanyakan apakah ingin mengulangi tampil data. Jika ya, tekan 1. Jika tidak, tekan 0. Tekan 0 ya. Scan F %D. Ups, salah, ini bukan indeks, ini adalah status. Jika ya, tekan sembarang tombol. Jika tidak, tekan 0 untuk keluar.
Oke, kita akan coba apakah kode yang kita tuliskan sudah benar. Perulangan bersarang dan perulangan bersarang. Oke, sini kita sudah menampilkan data kita. Data ke-1 1 hingga data ke-5 adalah 5 sesuai dengan data yang kita miliki. Kemudian setelah ada program menampilkan data berikut yang kita miliki, program akan menampilkan apakah kita ingin mengulangi tampilkan data lagi. Nah, sini dia memberitakan jika ya tekan sembarang tombol, jika tidak tekan 0. Maka jika kita tekan 0, maka program akan berhenti. Nah, agar lebih terlihat lebih enak dipandang mata, kita akan coba tampilkan mengubah formatnya agar program menampilkan perintah yang lebih mudah dipandang oleh mata, jadi lebih enak dia, jadi kita lebih mudah mengerti. Nah, data ke-1 hingga data ke-5, apakah ingin mengulangi tampilkan data lagi? Jika ya tekan sembarang tombol, jika tidak tekan 0. Coba kita tekan 1. Nah, program akan menampilkan ulang data kita, data pertama hingga data ke-5, dan kemudian akan menampilkan pesan lagi apakah kita ingin menampilkan data yang kita miliki lagi, data ke-1 sampai data ke-5. Jika kita tekan W, maka akan loop. Nah, ini merupakan infinite loop. Mengapa ini terjadi? Karena kita memiliki variabel index yang bertipe data integer, kemudian kita memberikan variabel W yang memberikan nilai W yang merupakan karakter, lalu kita akan membuktikannya dengan stop. Ini merupakan hal yang harus kita hindari, jadi kita harus berhati-hati. Di dalam bahasa C, fungsi try catch untuk menangani error program itu tidak tersedia, tidak seperti di dalam bahasa Java, C# atau bahasa pemrograman yang lainnya yang telah mendukung try catch untuk menangani error atau kesalahan runtime program, atau bisa juga dengan kesalahan logik dengan sebuah exception yang telah disediakan untuk menangani error tersebut. Nah, jadi di sini kita harus berhati-hati. Oke. Usahakan bahwa misalnya data yang diinput tidak lari dari tipe data yang kita inisialisasikan. Jadi kita harus mengatasi hal tersebut kemudian hari. Oke. Untuk modul pemrograman tentang memahami konsep perulangan bersarang dalam pemrograman dalam bahasa C, itu konsepnya sama saja. Dalam setiap bahasa pemrograman, baik bahasa C, C++, Java, JavaScript, PHP, atau bahasa pemrograman lainnya yang memiliki fungsi fitur perulangan, pada dasarnya konsepnya sama saja. Yang berbeda itu hanya sintaksnya dan beberapa hal yang ditekankan oleh si pembuat bahasa pemrograman tersebut. Oke, itulah yang harus diperhatikan dalam menggunakan fitur perulangan dalam pemrograman. Oke, untuk itu sampai di sini dulu pada kesempatan di video kali ini. Di lain waktu kita akan sambung kembali dengan topik yang berbeda. Jangan lupa di subscribe
Dan jangan lupa untuk diberbagikan dengan teman sosial media masing-masing. Salam kode program CPP.